Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang hantu-hantu paling menyeramkan di Indonesia. Siapkan nyali kalian. Dari kisah tragis yang menghantui hingga penampakan yang bikin merinding, kita akan mengupas tuntas misteri di balik hantu-hantu ini. Kalian pernah dengar suara tangisan di tengah malam? Atau melihat bayangan putih melintas di depan mata? Mungkin saja itu adalah salah satu dari hantu yang akan kita bahas. Jadi, siapkah kalian untuk menyelami dunia mistis yang penuh dengan kengerian? Jangan lupa nyalakan lampu kamar, peluk guling kesayangan, dan pastikan kalian tidak sendirian saat menonton video ini. Karena kita akan memulai perjalanan mistis yang menegangkan. Siapa yang tidak kenal dengan kuntilanak? Hantu wanita berambut panjang dengan gaun putih panjang ini sudah menjadi ikon horor di Indonesia. Tapi, tahukah kalian kisah tragis di balik kematiannya? Konon, kuntilanak dulunya adalah seorang wanita hamil yang meninggal dengan penuh dendam. Ia bergentayangan di dunia untuk membalas sakit hatinya. Dan yang paling mengerikan, ia mengincar wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Bayangkan, tangisan bayi yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah menjadi santapan bagi kuntilanak. Ciri khas kuntilanak adalah suara tawa melengking yang menusuk telinga. Katanya, jika mendengar suara tawa itu semakin dekat, tandanya kuntilanak semakin dekat dengan kita. Seram banget kan? Ada banyak kisah mistis tentang kuntilanak yang beredar di masyarakat. Ada yang mengaku pernah melihatnya terbang di atas pohon, ada juga yang diganggu saat sedang hamil. Pernah dengar cerita tentang wanita yang melahirkan di tengah hutan? Konon, itu adalah ulah dari kuntilanak. Tapi tenang. Meskipun menyeramkan, kuntilanak bisa diusir dengan cara bakar dupa atau menaburkan garam di sekitar rumah. Katanya, bau dupa dan rasa asin dari garam tidak disukai oleh kuntilanak. Jadi jika kalian merasa ada yang aneh di sekitar rumah, seperti bau melati yang menyengat atau suara tangisan di tengah malam, jangan-jangan kuntilanak sedang mengintai kalian. Ingat, jangan pernah menantang atau mengejeknya, karena kuntilanak bisa sangat pendendam dan tidak segan-segan mengganggu kalian. Lebih baik jaga diri dan selalu waspada, karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana makhluk halus ini akan muncul. Selanjutnya kita bahas hantu yang tak kalah ikonik, yaitu pocong. Hantu yang satu ini selalu berhasil bikin jantungan kalau muncul tiba-tiba. Bayangin aja terbungkus kain kafan dari ujung kepala sampai ujung kaki, melompat-lompat dengan mata melotot. Siapa yang gak lari terbirit-birit? Pocong adalah gambaran arwah penasaran yang terjebak di dunia. Katanya, mereka meninggal dengan tidak tenang karena sesuatu hal, misalnya pesan terakhir yang belum tersampaikan, atau dendam yang belum terbalaskan. Makanya, mereka bergentayangan untuk mencari keadilan atau menyampaikan pesan terakhir mereka. Kalian tahu, yang bikin pocong makin serem itu adalah cara bergeraknya. Bukannya jalan atau lari, mereka malah melompat-lompat. Ada yang bilang lompatan pocong itu tinggi banget, bisa sampai melewati pagar rumah. Bayangin, lagi asik nonton TV di ruang tamu, tiba-tiba ada pocong melompat di jendela. Biasanya, pocong muncul di tempat-tempat sepi seperti kuburan, rumah kosong, atau jalanan sepi di malam hari. Jadi kalau kalian terpaksa harus melewati tempat-tempat seperti itu, mending banyak-banyak berdoa deh. Siapa tahu bisa terhindar dari gangguan pocong. Tapi jangan takut dulu. Meskipun pocong terlihat menyeramkan, sebenarnya mereka tidak selalu jahat. Ada juga pocong yang hanya ingin memberikan pesan kepada orang yang masih hidup, misalnya tentang harta warisan atau rahasia keluarga. Nah, kalau kalian penasaran dengan kisah-kisah tentang pocong, coba deh cari tahu di internet. Banyak banget cerita seram tentang pocong yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi ingat, jangan dibaca sendirian di malam hari ya. Nanti kalau tiba-tiba lampu mati dan ada yang melompat-lompat di depan kalian, gimana? Lebih baik ajak teman atau keluarga untuk nonton bareng, biar kalau ada pocong yang muncul, ice square. Pernah dengar suara gaduh di loteng atau gudang rumah? Awas, bisa jadi itu ulah genderuwo, hantu berbulu hitam dengan ukuran badan yang besar dan menakutkan. Genderuwo biasanya digambarkan sebagai makhluk raksasa dengan wajah menyeramkan. Matanya merah menyala, giginya tajam seperti taring, dan kukunya panjang seperti cakar. Bayangin aja kalau ketemu langsung, pasti langsung pingsan di tempat. Mereka suka tinggal di tempat-tempat gelap, lembab, dan sepi. Pohon besar, rumah kosong, atau bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan adalah tempat favorit mereka.
Genderuwo dikenal suka mengganggu manusia, terutama wanita. Konon, mereka bisa tergila-gila dengan kecantikan seorang wanita dan berusaha untuk mendekatinya. Ada yang bilang, genderuwo bisa menyamar menjadi manusia loh. Biasanya, mereka menyamar menjadi suami atau pacar dari wanita yang ditaksirnya. Serem banget kan? Bisa-bisa kita nggak sadar kalau selama ini dekat dengan genderuwo. Kalau kalian merasa diikuti atau diganggu oleh makhluk halus, coba deh perhatikan ciri-cirinya. Kalau badannya besar, berbulu, dan bau wangi, bisa jadi itu genderuwo. Tapi tenang, meskipun genderuwo terlihat menyeramkan, mereka sebenarnya tidak selalu jahat. Ada juga genderuwo yang baik hati dan suka menolong manusia. Kalau kalian ingin terhindar dari gangguan genderuwo, jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga kebersihan rumah. Karena genderuwo tidak suka dengan tempat yang bersih dan terang. Dan itulah, jangan selalu waspada. Kalau kita tidak pernah tahu kapan dan di menu genderuwo muncul. Sekarang kita bahas hantu yang kecil-kecil cabai rawit, tuyul. Hantu ini mungkin bertubuh kecil seperti anak-anak, tapi jangan salah, mereka jago banget mencuri uang. Tuyul biasanya digambarkan sebagai anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang bulat. Meskipun tampangnya imut, tapi kelakuannya bikin pusing 7 keliling. Mereka biasanya dipelihara oleh manusia yang ingin cepat kaya dengan cara instan. Si pemilik tuyul akan memberikan tumbal atau sesajen tertentu agar tuyul mau mencuri uang untuk mereka. Cara kerja tuyul juga unik. Mereka mencuri uang dengan cara yang sangat halus, sehingga si pemilik uang tidak akan sadar kalau uang mereka telah raib. Misalnya, saat kita sedang menghitung uang, tiba-tiba saja jumlahnya berkurang. Nah, bisa jadi itu ulah tuyul. Ada beberapa cara yang dipercaya bisa menangkal tuyul, seperti memelihara hewan tertentu, menaruh cermin di depan rumah, atau menaburkan kacang hijau di sekitar rumah. Katanya, tuyul suka bermain-main dengan kacang hijau, sehingga mereka lupa untuk mencuri uang. Ada juga yang bilang, tuyul takut dengan cermin karena mereka akan melihat bayangan mereka sendiri dan lari ketakutan. Tapi terlepas dari mitos dan kepercayaan tersebut, kita tetap harus waspada dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming kekayaan instan. Ingat, segala sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa berkah. Boys pride children secret on the low, daripada harus that from the field lulus being being sick. Terakhir, kita bahas hantu wanita yang gak kalah seramnya, sundel bolong. Hantu ini memiliki ciri khas yang mudah diingat, yaitu lubang besar di punggungnya yang memperlihatkan tulang belulang dan organ dalamnya. Ngebayanginnya aja udah merinding. Sundel bolong biasanya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dengan pakaian putih panjang. Tapi, kecantikannya akan langsung sirna saat ia membalikan badan dan memperlihatkan lubang menganga di punggungnya. Konon, sundel bolong dulunya adalah seorang wanita yang diperkosa hingga hamil dan meninggal dengan cara yang tragis. Kematian tragis dan penuh dendam inilah yang membuatnya bergentayangan dengan lubang di punggungnya. Lubang mengerikan di punggungnya itu diyakini sebagai bekas luka saat ia diperkosa. Ada juga yang mengatakan bahwa lubang itu muncul karena ia melahirkan anaknya di alam kubur. Sundel bolong biasanya muncul di tempat-tempat sepi dan gelap, seperti kuburan, rumah kosong, atau hutan belantara. Ia suka mengganggu manusia, terutama laki-laki hidung belang. Katanya sundel bolong bisa mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat untuk memikat mangsanya. Saat mangsanya lengah, ia akan langsung menyerangnya dengan kuku-kuku tajamnya. Untuk menghindari gangguan sundel bolong, kita harus menjaga sikap dan perilaku kita. Jangan mudah tergoda dengan godaan duniawi dan selalu ingat untuk berbuat baik kepada sesama. Ingat, di balik setiap penampakan hantu, selalu ada kisah tragis dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Daripada takut dan khawatir berlebihan, lebih baik kita fokus untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan iman yang kuat, kita bisa terhindar dari segala macam gangguan makhluk halus. Itulah 5 hantu paling menyeramkan di Indonesia. Dari kuntilanak yang bergentayangan dengan suara tangisan, pocong yang melompat-lompat, genderuwo yang berbulu lebat, tuyul yang suka mencuri uang, hingga sundel bolong dengan lubang mengerikan di punggungnya. Mitos dan cerita tentang hantu-hantu ini sudah menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu.
Meskipun banyak yang tidak mempercayainya, tapi jadi kisah sentuh betul untuk disimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video seram lainnya. Sampai pada video berikutnya.